Kisah Qabil dan Habil. Setelah tinggal di bumi, Nabi Adam dan Hawa mulai berkeluarga. Hawa berkali-kali melahirkan anak kembar, dan pasangan bayi kembar itu selalu terdiri dari bayi laki-laki dan bayi perempuan. Anak kembarnya yang pertama bernama Qabil dan Iklima. Lalu lahir lagi anak kembar kedua, yaitu Habil dan Labuda. Waktu mereka mulai besar, anak-anak ini diajar Nabi Adam bekerja sesuai dengan sifat-sifat mereka. Qabil yang kasar dan pemarah diberi pekerjaan bertani dan bercocok tanam. Sedang Habil yang lembut dan penyayang ditugaskan mengurus ternak. Waktu keduanya beranjak dewasa, Allah memberi ilham kepada Adam untuk menikahkan mereka dengan kedua kembarannya. Qabil dipasangkan dengan Labuda, saudara kembar Habil, dan Habil dinikahkan dengan Iklima, saudara kembar Qabil. Tapi Qabil tidak suka dengan keputusan ayahnya. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Ia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri karena menganggap saudara kembar Habil tidak cantik. Padahal Iklima sendiri menyukai Habil yang lembut dan tidak pemarah. Habil tidak boleh mengawini Iklima. Ia akan jadi istriku, kata Qabil. Ia tak peduli pada keputusan Allah untuknya. Ia juga tidak peduli bahwa Iklima tidak menyukainya. Hati Qabil sudah panas dan dipenuhi kemarahan. Tampaknya pengaruh iblis sudah merasuk ke dalam dirinya. Nabi Adam bingung menghadapi anaknya yang keras kepala itu. Anjuran orang tua, perintah Allah tak ada yang didengar. Akhirnya Adam memohon pertolongan Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Allah memberi jalan keluar dengan meminta kedua anak Adam memberi korban. Allah memberi kita kelapangan rezeki. Karena itu kita perlu berbagi dengan makhluk lain yang kurang beruntung, kata Adam kepada kedua anaknya. Siapa dari kalian yang diterima kurbannya oleh Allah, ia yang boleh memilih istri lebih dulu, sabda Nabi Adam. Kali ini Qabil mau menuruti petunjuk ayahnya. Ia berharap bisa lebih dulu memilih Iklima. Habil dan Qabil segera menyiapkan kurbannya. Habil memilih kambingnya yang paling gemuk karena ingin beribadah kepada Allah dengan harta miliknya yang terbaik. Sebaiknya Qabil membawa hasil panennya yang buruk. Hasil panen yang bagus disimpan untuk dimakannya sendiri. Kedua kakak beradik ini diperintahkan Nabi Adam membawa kurbannya ke puncak gunung. Kita lihat nanti kurban siapa yang diterima Allah, kata Adam. Habil menyembelih kambingnya dan Qabil menggelar hasil panen berupa buah dan bahan makanan. Mereka meninggalkan kurban itu di puncak gunung. Keesokan harinya, Adam dan kedua putranya menyaksikan hasil kurban kemarin. Ternyata kambing sembelihan Habil telah habis, sementara buah dan bahan makanan yang dikurbankan Qabil masih utuh. Tak satu pun binatang ciptaan Allah yang mau memakan sayur dan buah busuk yang disajikan Qabil. Bersyukurlah kepada Allah karena kurbanmu yang diterima, kata Adam kepada Habil. Betapa gembira hati Habil waktu mengetahui bahwa Allah ridho dengan kurbannya. Ia pun bersyukur karena diizinkan memilih istri yang baik dan cantik. Melihat itu, Qabil yang pemarah makin panas hatinya. Iblis semakin merasuk ke dalam jiwanya. Qabil sudah lupa pada semua ketentuan Allah. Ia membiarkan iblis mempengaruhi tingkah lakunya. Bunuh saja adikmu. Ia selalu menjadi penghalangmu, bisik iblis ke dalam hati Qabil. Ia mulai mempengaruhi Qabil. Aku membunuh adikku sendiri, batin Qabil bimbang. Ya, lakukanlah, karena selama ini ia membuatmu tak bisa memperoleh apa yang engkau inginkan. Hidupmu sering sial gara-gara dia. Lagi-lagi iblis membisikkan alasan-alasan yang sepertinya masuk akal. Sekarang engkau tak bisa mengawini Iklima karena Habil telah mempersembahkan kurban yang lebih baik, bisik iblis lagi. Akhirnya Qabil mulai membenarkan bisikan-bisikan iblis. Kapan aku bisa bahagia kalau Habil ada di depanku dan merebut apa saja yang kuinginkan? Tekad untuk membunuh adiknya mulai bulat. Waktu itulah Habil lewat di depannya. Hai Habil, teriaknya. Aku benci padamu karena engkau selalu membuat hidupku tidak bahagia, kata Qabil. Bagus, bagus, bagus. Iblis memberi semangat tanpa disadari Qabil sendiri. Pikiran dan jiwanya sudah dipenuhi nafsu iblis. Daripada hidupku susah terus, lebih baik engkau kubunuh, kata Qabil geram. Habil sangat kaget melihat sikap Qabil. Bukankah kemarin Qabil telah setuju untuk melakukan kurban dan menerima hasil akhirnya? Mengapa sekarang Qabil ingkar janji? Apalagi keputusan ayahnya semata-mata karena petunjuk Allah. Habil berusaha tenang menghadapi kemarahan kakaknya.
Kalaupun engkau gunakan tanganmu untuk membunuhku, aku tak akan berniat membalas dengan membunuhmu. Aku sangat takut kepada Allah, penguasa sekalian alam." Tapi keberingasan Qabil tak mereda berhadapan dengan sikap pasrah adiknya. Dengan kejam dibunuhnya Habil, adik kandungnya sendiri. Dan begitu pembunuhan terjadi, iblis pun bersorak-sorak kegirangan. Ia berhasil. Ia mendapat kawan untuk menjalani kehidupan di neraka kelak. Sementara itu Qabil tiba-tiba tersadar dengan perbuatannya. Ia melihat Habil tergeletak tak bernyawa. Hatinya jadi sedih. "Mengapa aku tega membunuh adik kandungku sendiri?" Demikian ia berulang-ulang menyesali perbuatannya. Sementara itu, iblis yang telah berhasil menggoda anak Nabi Adam melakukan kejahatan telah pergi. Qabil melihat awan berubah menjadi mendung. Hujan turun rintik-rintik. Angin bertiup menggugurkan daun-daun. Begitulah bila ada manusia beriman meninggal, alam ikut bersedih mengantar kepergiannya. Apalagi bila kematian itu disebabkan karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Seperti yang terjadi pada Habil, alam ikut menangis. Qabil bingung dan ketakutan akibat perbuatannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua penyesalan tak ada gunanya lagi. Tiba-tiba ia melihat 2 ekor burung gagak yang berkelahi dengan sengit. Akhirnya salah satu burung itu mati. Burung yang masih hidup mematuk dan mengais-ngais tanah. Rupanya ia sedang membuat lubang. Setelah itu, bangkai burung satunya dimasukkan ke dalam lubang dan akhirnya burung itu menutup kembali lubang itu dengan tanah. Qabil melihat peristiwa itu. Sebenarnya ini adalah pelajaran dari Allah yang diberikan kepada manusia lewat perilaku binatang. Sampai sekarang pun kita masih bisa mencontoh perilaku semut-semut yang selalu akrab satu sama lain. Selain akrab, semut-semut juga selalu bekerja sama. Qabil lalu meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak itu. Ia menggali lubang dan mengubur mayat Habil. Setelah itu ia duduk termenung. Hatinya diliputi kecemasan, kesedihan, dan juga ketakutan. Qabil membayangkan siksa neraka yang mengerikan. Inilah azab Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menentang perintah-perintahnya dan lebih suka mengikuti bujukan iblis. Padahal sudah jelas, anjuran dan pengaruh iblis akan mendatangkan keburukan, kecelakaan, dan penderitaan bagi orang lain maupun diri sendiri. Sementara itu, dengan petunjuk Allah, Nabi Adam mengetahui semua yang terjadi. Beliau sangat sedih kehilangan putra yang sangat disayanginya. Habil adalah pemuda yang soleh dan selalu patuh pada perintah orang tua dan Allah. Tapi Adam yakin Habil akan masuk ke surga, tempat indah dan mulia yang disediakan untuk orang-orang beriman. Nabi Adam menjadikan peristiwa ini sebagai contoh bagaimana iblis mempengaruhi manusia supaya melakukan kejahatan. Nabi Adam dan Hawa hidup di bumi selama ratusan tahun. Anak-anaknya saling menikah dengan saudaranya sendiri. Selama hidupnya, Nabi Adam selalu berdakwah menyampaikan ajaran Allah kepada anak cucunya. Allah menurunkan ajarannya kepada Nabi Adam dalam Sahifah, yaitu lembaran-lembaran berisi tulisan tentang hukum Allah. Salah seorang anak Nabi Adam yang membantu tugas dakwah beliau bernama Shits. Bersama Nabi Adam, Shits mengajarkan kepada sanak keluarganya bagaimana bekerja dengan baik, hidup dengan sehat, dan membina keluarga yang bahagia. Di kemudian hari, Shits kemudian diangkat menjadi utusan Allah. Sebenarnya Nabi dan Rasul utusan Allah jumlahnya jauh lebih banyak dari yang kita kenal. Nabi-nabi yang kita kenal adalah nabi-nabi yang mempunyai peran penting bagi umatnya. Nabi-nabi itulah yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Jumlahnya 25 orang. Terima kasih telah mendengarkan kisah teladan 25 nabi. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan memperkuat iman kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan meneladani akhlak para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.